Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Yuyun ya? Iya Pak. Ya. Ya baik ya. Sambil kita nunggu yang lainnya, ya kita pada hari ini kita akan coba pahamkan secara bersama-sama ya, diskusi bersama terkait dengan materi mata kuliah semester antara kita ini, dasar-dasar organisasi informasi ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba pahamkan bersama, mengulang kembali, karena ini kan semester antara ini sebenarnya mengulang ya. Mengulang artinya ada yang mengulang, jadi pernah belajar, jadi kita yang mengulang kembali, artinya kan mengulang kembali, dan dengan semester antara ini ya kita lebih lebih paham lagi ya. Jadi sebenarnya ada untungnya juga kita mengulang ya. Mungkin persoalannya kemarin karena hal-hal yang ya tidak lulus itu kan berbagai macam penyebab ya. Mungkin ujiannya tidak ikut ataupun nilainya kehadirannya kurang. Jadi dinyatakan untuk mengulang ya tidak apa-apa. Semuanya kita ambil hikmahnya. Karena ini masuk semester antara, berarti kita juga lebih dalam lagi menguasai materi khususnya dasar-dasar organisasi informasi ini. Ya artinya hari ini kita maraton saja lah gitu ya. Jadi kita akan pahami dari satu persatu ya, dasar-dasar organisasi informasi. Mungkin kita akan melihat organisasi secara umum, informasi apa, kemudian organisasi informasi sendiri itu apa di dalam ilmu perpustakaan ya. Karena ada yang salah tafsir nih, jangan-jangan ini organisasi yang kita maksud organisasi umum ya, sementara kita ada kalimat informasi di belakangnya. Nah itu juga kita nanti akan diskusikan bersama bareng-bareng, bahkan ya kemungkinan bukan hanya Bapak yang bisa yang menyampaikan. Nah, kalau misalnya ada pernah pengetahuan yang didapat, karena ini kan sekali lagi Bapak sampaikan ini kan mengulang ya, jadi bisa juga saling feedback ya, memberikan informasi pengetahuan. Baik, kita ini satu lagi datang ya, siapa nih, Kartika ya? Iya Pak, Kartika. Ya, kita 3 orang ya, satu lagi Alia ya. Ya, mungkin masih belum masuk, tidak apa-apa. Ya, kita satu-satu kita pahami ya, organisasi informasi. Silahkan buka dari mana saja ya, dari Google, dari KBBI, makna organisasi, nanti kemudian informasi, kemudian kita satukan menjadi organisasi informasi itu sebenarnya kegiatan apa gitu ya. Kalau kita lihat organisasi di KBBI ya, pengertian organisasi ya kesatuan atau susunan ya. Kalau kita lihat di KBBI, mungkin di handphonenya kalau ada yang KBBI bisa dilihat gitu ya. Jadi kesatuan atau ya susunan dan sebagainya yang terdiri dari bagian-bagian atau orang atau yang lain sebagainya ya, dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Nah, itu organisasi secara umum ya. Nanti kita juga akan lihat dari sudut pandang perpustakaan. Ya kalau kita organisasi tidak asing lagi ya, kita dengar organisasi masyarakatan, organisasi profesi, organisasi apalagi organisasi keagamaan ya, bisa itu secara umum. Secara umum perkumpulan terdiri dari orang-orang, kemudian
ya dengan tujuan tertentu ya, itu organisasi. Nah, nanti kita juga akan maknai dari ilmu perpustakaan ini apa ya. Itu Alia ya. Alia sudah hadir ya? Di mana itu? Alia? Halo? Ya, ya lengkap ya, Alia Putri. Oke, itu ya. Jadi organisasi adalah kumpulan dari apa tadi? Dari bagian-bagian orang ataupun apa? Selain orang juga bisa. Artinya kan nanti ini ilmu perpustakaan berarti kan bukan ke orangnya, kita ke bahan pustakanya. Nah, juga dianggap sebagai organisasi. Kemudian ada tujuan-tujuan tertentu di organisasi ya. Kemudian juga ada yang orang mengartikan apa organisasi itu kelompok kerja ya, kelompok kerjasama ya antara orang per orang, kemudian ya untuk mencapai tujuan bersama. Sama saja ya, sering kita dengar organisasi. Kemudian juga ada juga yang dianggap organisasi adalah sebuah strategi ya, strategi yang dimanfaatkan mungkin dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Bisa ya, kita kalau ingin masuk dalam dunia politik ya, kita juga harus punya organisasi, punya kereta organisasi, ya, punya masa di dalam perkumpulan organisasi. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai strategi. Nah, itu organisasi. Nah, itu ya secara umum ya, kita anggap beberapa pengertian organisasi yang sudah tidak asing lagi di kita ya, bahwa kalimat itu kita sudah paham. Nanti ya tinggal kita lihat dari perpustakaan. Tapi dalam arti yang sebenarnya tadi, organisasi ya kumpulan orang atau sesuatu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi selain dari orang juga nanti bisa juga kemungkinan yang kita ini kan bahan pustaka. Nah, itu. Oke, itu ya. Jadi itu pengertian organisasi. Nanti kita informasinya baru kita gabungkan organisasi informasi itu apa. Oke, itu sekilas dari Nana. Sekarang coba silakan maknai sedikit-sedikit tentang organisasi, apa saja pengertian organisasi sekilas ya. Nanti baru kita bareng informasinya apa organisasi dari Yuyun Sukma ya Dewi. Dia panggilannya apa? Panggilannya apa? Yuyun, Pak. Ya, Yuyun gimana? Apa yang dimaksud organisasi? Ini masih bicara organisasi umum ya? Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ada struktur ya. Nah, struktur organisasi. Dia ada bagian-bagian yang mempunyai tugas masing-masing ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, misalnya kalau kita sering lihat struktur organisasi, berarti kan organisasi ada mulai dari pimpinannya, mulai dari wakilnya, stafnya, subnya, bendaharanya, sekretarisnya ya, dan yang lain-lainnya. Jadi ada struktur ya. Oke, berarti ada penambahan. Oke, baik, dari Yuyun sudah. Sekarang dari Kartika. Kartika Ya, apa Pak. organisasi apa? Menurut saya organisasi itu sekumpulan pendapat, sekumpulan orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Pak. Ya, tujuan yang telah ditetapkan, direncanakan ya. Jadi organisasi biasanya membuat sebuah rencana.
Nah, ya tadi ya, ada juga dianggap sebagai ya untuk kebutuhan di bidang perpustakaan mungkin koleksi, tapi tadi dikatakan bahwa strategi di bidang politik misalnya kan, kita harus ada organisasi punya rencana. Karena apa, kalau dalam pendapat yang sering kita dengar, orang yang tidak bisa membuat rencana, merencanakan kegagalan gitu kan. Jadi dari awal sudah kita rencanakan bagaimana maju mundurnya perpustakaan, kelemahan, kekuatan dan lain-lainnya misalnya ya di satu organisasi. Nah itu sudah direncanakan. Oke, baik, ada penambahan ya. Kalau dari Yuyun tadi ada struktur, ini dari Kartika ada direncanakan ya, perencanaan atau yang ditetapkan ya. Tetapkan. Oke, satu lagi dari Alia mana? Ya Pak, Apa organisasi apa? organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Ya, ya secara umum seperti itu ya. Kumpulan orang punya tujuan yang sama, kemudian ada tujuan keinginan sama ya, kemudian kesepakatan bersama sehingga membentuk satu organisasi. Nah, kemudian biasanya ketika berjalan lebih dari satu orang, ya maka harus dibaiat, diangkat menjadi pimpinannya gitu ya. Sama seperti kita misalnya, kalau kita mau ke pasar berkelompok 5 orang, nah itu harusnya ada satu orang yang bisa jadi komando gitu kan. Jadi biar dalam perjalanan satu arah ya. Kalau misalnya beda-beda, ya itu nanti ada yang mau ke pasar, ada yang kalau di Palembang kan ada mall misalnya kan, sudah beda-beda ya. Nah, tapi kalau ini kita sudah sepakat untuk ada satu keputusan orang yang bisa dijadikan kita harus sama satu arah. Nah itu kita angkat, sudah misalnya salah satu dari kita dianggap sebagai ketuanya lah gitu. Sama di kelas juga kita kan lebih dari seorang, ada ketua kelas, di kampus ada rektor, dekan, prodi dan lain-lain. Nah itu dalam satu organisasi. Oke, baik ya, itu organisasi. Nah sekarang kita akan masuk lagi di informasi ya. Nah, nanti kita akan satukan organisasi informasi itu apa. Informasi juga ini Bapak masih kita mengingat-ingat saja ya, informasi secara umum itu apa. Informasi ada dimaknai sebagai penerangan. Kalau dalam KBBI itu banyak ya, penerangan. Penerangan itu ya memberikan informasi ya. Kalau zaman dulu di kita ada Menteri Penerangan. Nah, itu menginformasikan kalau ada kegiatan-kegiatan presiden ataupun ada yang ingin disampaikan ke masyarakat. Nah, itu Menteri Penerangan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, dulu ada ya. Nah, itu sebenarnya menginformasikan, ada dimaknai sebagai penerangan ya, informasi. Nah, nanti di dalam informasi secara umum kemudian kita juga nanti akan pandang dari sudut pandang perpustakaan ya, informasi adalah semua yang ada di perpustakaan ya, koleksi juga kan informasi gitu kan. Kemudian ya bukan hanya koleksi tercetak, yang tidak tercetak juga dijadikan sebagai informasi. Nah itu juga beda, tetapi ketika kita maknai hakikatnya sebagai penerangan ya mirip kan, hampir sama juga kan, informasi penerangan. Itu yang pertama ya. Kemudian informasi juga ada yang dimaknai sebagai pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, ya. Pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu bisa dimaknai sebagai informasi. Informasi ya biasanya kalau kita lihat piramida pengetahuan itu data diolah menjadi informasi. Nah, kan berarti kan kabar yang ada data-data baru berubah menjadi informasi karena kita menyampaikan itu ada datanya kan. Nah, kalau kita melihat kejadian di simpang di lampu merah misalnya, ada orang kecelakaan ya kan, ada dua orang, dua
misalnya satu kendaraan motor, satu mobil, ada 2 orang yang boncengan motornya, kemudian kita kasih datanya ya, kemudian ada mobilnya 1 orang, kemudian tumburan, misalnya terjadi laka lantas ya, nah itu kan kita informasikan kepada orang bahwa telah, ya, kalaupun dengan bahasa kita misalnya, wah tadi ada kejadian, ada tumburan di lampu merah misalnya, kalau di Palembang sini misalnya di Simpang Ceritas misalnya yang terjadi tumburan, nah itu kan kita menginformasikan kepada orang lain agar mengkabarkan ya, memberitakan. Nah, kalau kita buat dalam surat kabar di berita misalnya Sumek, nah itu kan ya kayak gitu ya, telah terjadi, bahasanya kan sudah dengan menggunakan bahasa surat kabar ya, telah terjadi kecelakaan di simpang ini, 2 orang luka, kemudian 3 orang yang 2 luka, 1 misalnya tidak mengalami luka apa-apa, kemudian diceritakan di situ apa, 1 motor Honda warna merah, satunya mobil Avanza misalnya berwarna putih, nah itu jadi diceritakan. Bahkan kalau dalam dunia di berita, di informasi itu ada istilahnya sistem piramida terbalik ya. Jadi kalau kita membaca koran, itu sebenarnya cukup paragraf pertama itu sudah kita sudah tahu itu ya. Oh ini 3 orang, oh ini 2 kendaraan, oh ini ada yang luka, oh ini misalnya dibawa ke rumah sakit misalnya, anunya ya kalau memang ada yang luka. Nah itu sudah bisa dilihat di paragraf pertama. Paragraf berikutnya biasanya hanya sebagai penguatnya, cerita, sampiran apa gitu ya. Kadang-kadang tekniknya seperti itu, kita ngelihat di paragraf pertama kita sudah paham ya. Yang lainnya kan sampiran, instrumen, tambah-tambahan. Misalnya diceritakan pada suatu hari, ya, misalnya menurut ceritanya bahwa berdasarkan misalnya hasil informasi dari yang mengalami kejadian. Nah, itu kan cerita ininya saja ya, cerita sampiran tambahan, tapi intinya sudah ada di paragraf 1. Piramida terbalik itu seperti itu. Jadi ke bawahnya semakin lama semakin mengecil, hilang gitu kan. Oh, ternyata ini hanya sampiran saja, tidak dibaca pun kita sudah tahu informasinya. Itu informasi ya. Jadi kabar atau berita bisa ya. Jadi itu dianggap sebagai informasi tentang sesuatu, informasi ya. Kemudian juga informasi dimaknai keseluruhan makna yang menunjang ya. Ini ada di Bapak baca di KBBI ya, menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Jadi bisa saja informasi itu mengandung makna di baliknya gitu ya. Kalau di dalam ilmu sosial, ada tokoh ilmu sosial itu ada Derrida ya. Derrida itu dia melihat di balik makna gitu. Jadi informasi itu terjadi demo misalnya, mahasiswa demo di kampus. Nah, oh ada demo mahasiswa pakai alat ini speaker demo. Tapi dia dicari di balik itu, di balik demo itu ada apa? Oh ternyata ada tuntutan UKT. Oh ternyata ada misalnya persoalan di kampus prodi yang tidak berpihak kepada mahasiswa, atau misalnya di masyarakat juga ada yang kebijakan yang tidak sesuai. Nah itu jadi di balik itu juga bisa melihat informasi itu di balik kejadiannya kan, di balik makna. Jadi kalau ada ruko kebakaran, ada asap misalnya, nah itu orang bilang itu kebakaran gitu, tapi belum tentu kan ada, ternyata kemungkinan saja ada hal di balik itu ya. Jadi tidak semua yang asap misalnya kan itu satu kejadian yang peristiwa yang tadi kebakaran apa. Kalau kita lihat asap juga banyak, kalau di tempat konser asap juga kan, tapi bukan kejadian kan di konser. Nah, jadi
ada di balik makna itu kita melihat juga bisa dikatakan sebagai informasi. Jadi informasi nyatanya ada, tapi di balik itu kita bisa baca. Oke, itu ya. Jadi informasi ada dimaknai sebagai penerangan, informasi sebagai kabar, informasi ada sebagai di balik ada makna ya. Makna di balik berita itu juga informasi. Oke, baik Bapak, ini lagi ya, satu-satu lagi, mulai dari nanti kita gabungkan ya. Organisasi informasi ini kita melihat informasi secara umum, tadi organisasi sudah. Informasi mulai dari Kartika, apa memaknai informasi? Silakan. Kartika? Ini sudah tidak asing lagi ya, kalimat informasi sudah sering kita dengar kan? Kartika? Ada? Iya, Pak. Nah, apa informasi? Informasi itu sebentar, Pak. Iya, sekarang ya, untuk sekarang itu mau pengertian apapun kita sudah bisa, pertama cari di KBBI, kedua di Google, mungkin ya seala kadarnya kan bisa, tapi kalau kita akademisi itu memang harusnya merujuk ke buku ya. Kalau kita ketemu informasi, kalau mau ditulis di jurnal atau di makalah kan harus dirujuk gitu kan. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu misalnya kan, di handphone kita ada KBBI-nya, ada nggak? Ada, Pak. Nah, itu kan tinggal klik KBBI yang Bapak juga kadang-kadang pertama kali kita pengen tahu informasi itu, pengertian itu dari KBBI, baru dilihat dari buku, dari jurnal, dari makalah, mau dikembangkan lebih akademisi lagi. Tapi minimal dari situ kita sudah tahu kan apa informasi. Bebas ya. Informasi menurut saya adalah pemberitahuan atau kabar berita yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, Pak. Ya, secara langsung dan tidak langsung ya, itu jadi catatan. Langsung dan tidak langsung. Langsung mungkin bertemu dengan orangnya ya, dia bertemu langsung dengan sumbernya. Walaupun tidak juga melalui berita, melalui sekarang kan sosial media, ya bisa juga dianggap sebagai informasi. Jadi kita kadang-kadang pengalaman misalnya ya, pengalaman itu orang bilang pengalaman, saya pengalaman pernah lewat jalan itu misalnya, atau pernah pengalaman di kampus sebagai mahasiswa. Berarti kan kitanya yang langsung ya. Tetapi juga pengalaman itu kan bisa juga diambil dari pengalaman orang lain ya. Karena pengalaman itu kan dijadikan sebagai pelajaran, sebagai guru ya. Jadi pengalaman orang lain di kampus misalnya juga bisa dianggap sebagai informasi, pengalaman, oh ternyata seperti itu di dunia kampus ya. Kalau pengalaman kita sendiri lebih bagus kan, lebih real kita merasakan. Tetapi tidak pun kadang-kadang kita ya pengalaman dari orang lain juga bisa dijadikan sebagai pengalaman pelajaran. Sama seperti informasi, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, maknanya sama ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang informasi yang kalau sudah melewati satu orang, nah informasi itu biasanya kadang-kadang akan berubah ya. Sama seperti kalau kita titip omongan kan titip informasi ya. Orang menyampaikan berbeda, kadang-kadang memaknainya berbeda, salah tafsir kan gitu. Kadang bisa informasi juga seperti itu ya. Oke, satu lagi, baru Kartika ya. Alia, apa informasi? Jadi Kartika tadi ada informasinya secara langsung dan tidak langsung ya. Alia apa? Ya, Pak. Alia di kelas ya? Di kelas apa di kampus? Iya, Pak. Sambil ngajar? Kelas, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa ya. Informasi adalah suatu pesan atau ucapan yang terkumpul terdiri dari order sequence dari simbol. Ya, pesan ya. Pesan, kemudian ada kalimat simbol di situ ya.
ya ada makna-makna ya. Di informasi kita menemukan prasasti juga sebenarnya informasi, ada simbol, ada makna, menemukan arca ya. Kayak misalnya waktu Bapak penelitian di kemarin waktu studi doktoral S3 itu, Bapak penelitian di di Yogyakarta, tapi di Universitas Islam Indonesia UII-nya ya, yang di UII itu ternyata perpustakaan, mau dibangun perpustakaan, mau digali, dia merenovasi perpustakaan, kemudian dia mau gali fondasi, ternyata baru mungkin setengah meter ya dikeduk tanahnya, kan 1 meter lah lebih dikeduk untuk fondasi, ternyata ada candi ya. Nah, ternyata ada candi. Akhirnya semula bentuk perpustakaan itu yang mau dibangunnya bentuk kotak persegi 4, akhirnya dibuat melingkar karena di depannya itu ada candi peninggalan zaman dulu kan. Nah, akhirnya sekarang kalau kita berkunjung ke UI itu, kita bisa wisata candi dulu di bawah perpustakaan itu. Nah, di dalamnya itu ada simbol, ada pesan tadi kan, simbol prasasti, kemudian ada patung, ada arca Ganesanya, ada apa, nanti orang sana bisa mengartikan, ternyata ini zaman itu ada kebudayaan yang di masyarakat situ, terus dia sebut sebagai candi Kimpulan gitu. Nah, karena tidak ditemukan, biasanya kalau dia candi, simbol pesan itu, kan itu kan orang zaman dulu meninggalkan pesan bahwa di masa itu ada informasi, ada kehidupan, ada budaya yang berkembang, kita gambarkan dengan candi misalnya, dengan relief ya, dengan candi. Nah, karena dia tidak menemukan candi apa gitu, makanya dia dicari ya, ada 3 macam itu. Pertama, kita kalau tidak ada prasasti, kalau ada prasastinya, ada tulisan namanya di situ misalnya, berarti langsung kita sebutkan nama candinya. Kayak Borobudur kayak apa, mungkin ada ini ya, pada Prambanan ada tulisannya mungkin kan. Kalau dia belum ada, bisa juga dicari dengan menanyakan dengan masyarakat pada zaman itu. Tidak bisa juga tidak ketemu. Maka satu-satunya waktu zaman itu desanya apa gitu. Nah, desa itulah dari nama desa itu, zaman itu namanya Desa Kimpulan, akhirnya dibuat Candi Kimpulan namanya. Nah, itu kan informasi juga zaman dulu, ada pesan, ada yang nilai sejarah. Nah, itu akhirnya kita dapatkan informasi itu. Ya, berarti pesan atau simbol ya. Ini di kampus ya, kalaupun ada suara-suara dari lain kita abaikan ya, suara Bapak. Oke, satu lagi dari Yuyun ya. Yuyun gimana informasi? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Ya, ini sudah lengkap ya. Jadi ada gagasan, ada mungkin informasi dianggap informasi yang masa sekarang ya, ada teknologi informasi dengan kondisi sekarang ya. Tapi di situ gagasan ya, ide gagasan yang ingin disampaikan kepada seseorang, kepada orang banyak, masyarakat banyak juga ya, kita anggap sebagai informasi. Oke, baik ya. Kita sudah bisa memaknai beberapa pengertian organisasi, ya, kemudian informasi. Nah, kita akan masuk ke tema kita, organisasi informasi ini apa ya. Baik, di dalam beberapa ini ya Bapak sharekan saja. Ini kan bisa di-download di Google lah ya, bisa di-download di Google makna dari organisasi informasi. Ini ya. Ini kalau kita melihat secara umum ya di prolognya ya, bahwa
ya informasi ya, di sini ada lintas informasi era sekarang ya, internet yang secara mudah kita dapatkan informasi itu dari sudut, dari arah ya, berbagai arah dengan cepat dan dalam hitungan detik kita informasi itu didapat ya. Bahkan kalau sekarang orang dulu misalnya seperti kita ada YouTube ya, ada jurnal, ada informasi itu hanya organisasi tertentu yang bisa menyampaikan informasi. Kalau sekarang di media sosial sekarang setiap orang bisa upload informasi gitu kan, di media sosial, Facebook, TikTok ya, terus apa lagi yang snack itu sekarang ini kan, itu kan orang menyampaikan informasi. Jadi kejadian apapun yang ada di belahan dunia ini orang bisa sampaikan. Nah itu jadi kita sudah diberi kebebasan untuk menyampaikan informasi. Nah lalu kemudian bagaimana informasi itu agar kita bisa memilihnya, kita bisa mengolahnya, menyaringnya ya. Nah inilah yang kita akan maknai sebagai organisasi informasi ya. Nah, organisasi informasi. Nah, di sini di Bapak maknai ya, kita maknai ya dari Anda juga bisa dilihat atau dibaca di di Google juga ini ya, banyak ya ini pengertian yang ini mengartikan organisasi informasi. Oke, informasinya sudah. Nah, ini organisasi informasi diartikan adalah sebagai kegiatan ya, mengelola, menyusun, mengolah dan atau menata suatu data, ilmu pengetahuan dan informasi lainnya sedemikian rupa ya sehingga mudah untuk ditemukan kembali, dapat dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Ini kalau kita baca lagi sudah lupa ya. Nah, jadi biasanya Bapak sering nyampaikan poin-poin apa itu yang perlu yang perlu diingat pada dengan pengertian organisasi tadi. Jadi yang pertama adalah kegiatan ya, kegiatan mengelola. Oke, tadi kita satukan pengertian organisasi informasi itu adalah sebagai kegiatan mengelola, kemudian menyusun, mengolah atau menata suatu data, kemudian ditata dengan baik sehingga memudahkan untuk temu balik informasi, kemudian supaya penerima mudah untuk temu kembali dan digunakan di dalam masyarakat. Nah itu secara ininya ya, secara garis besarnya ya. Jadi yang jelas organisasi informasi itu mengorganisasikan informasi, menata, mengolah data ya, atau informasi. Data kan tadi dari ilmu pengetahuan, kemudian dari data berubah jadi informasi, informasi pengetahuan, bahkan pengetahuan itu nanti akan menjadi wisdom ya. Wisdom itu kebijakan. Jadi dia orang-orang yang memiliki pengetahuan itu ya harusnya ya, profesor, doktor itu titik akhirnya adalah menjadi orang yang bijak gitu kan, karena dia sudah meneliti, punya data, punya informasi, kemudian punya pengetahuan, dan pengetahuan itu membuat dirinya menjadi orang yang bijaksana ya kan. Karena sering yang Bapak sampaikan juga, kalau orang yang hebat itu bukan seberapa banyak ilmunya ya, bukan seberapa luas ilmunya, bukan seberapa banyak hartanya, bukan seberapa tinggi jabatannya, tetapi
yang meringankan beban orang lain. Nah, meringankan beban orang lain itu biasanya orang yang sudah bijaksana. Nah, bijakan, wisdom, nah itulah dari data, informasi, pengetahuan. Diolah di data, data itu menjadi sebuah pengetahuan, kemudian membuat orang menjadi bijaksana sehingga bisa meringankan beban orang lain. Nah, itu sebenarnya hakikat atau makna yang secara keseluruhannya ya. Jadi pertama adalah kegiatan mengelola ya. Kalau kegiatan itu maknanya aktivitas ya. Nah, jadi organisasi informasi adalah aktivitas, kegiatan, ya, usaha atau pekerjaan ya. Nah, pekerjaan mengolah tadi nanti ya, mengolah. Ini kegiatannya, jadi upaya, aktivitas, pekerjaan, kemudian usaha. Ya, nanti kalau kita lanjutkan kan mengolah, menyusun, dan menata suatu data gitu ya, sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, kemudian bisa juga kegiatan itu dimaknai sebagai satu kekuatan dan ketangkasan ya dalam berusaha, yang semangat misalnya, itu juga aktivitas ya, aktivitas atau kegiatan. Ya, mengolah, kemudian menyusun, kemudian ini ada mengolah, mengelola, kemudian mengolah ya. Nah, mengelola dengan mengolah, apa bedanya? Mengelola dan mengelola. Kira-kira apa bedanya? Karena itu dibuatnya dua, kegiatan mengelola, menyusun tahu ya, kalau dan mengolah. Nah, mengelola apa? Apa bedanya dengan mengolah? Mengelola. Ini Yujun apa mengelola? Suaranya? Apa mengelola? Suara Yuyun? Udah kedengaran? Apa mengelola? Benar, Kak. Mengelola, mengolah. Kartika mengolah. Dua itu ya, nanti baru kita ini kan. Ya, gimana? Ini Pak, Yuyun ingin menjawab. Pengelola adalah orang yang mengendalikan suatu proyek, sedangkan pengolah adalah orang yang mengerjakan proyek tersebut. Pengelola, berarti orangnya ya. Kalau mengelola itu orang yang mengerjakannya, Pak. Mengelola ya kegiatannya ya. Kalau pengelola orangnya, mengelola ya. Mengelola kegiatannya. Kegiatannya berarti mengendalikan, kemudian menyelenggarakan ya. Apalagi itu jadi aktivitasnya ya. Ya, mengurus ya, mengelola kan, mengurus, kemudian menjalankan ya, mengelola ya. Oke, satu lagi dari ini apa? Dari Kartika tadi apa? Mengolah. Mengelola, Pak. Mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Iya, mengelola itu. Kalau mengolah sekarang. Pengelola, Pak. Pengelolaan. Mengolah, kalau mengolah masakan gitu kan, mengolah. Apa mengolah? Berarti proses atau cara pembuatan, Pak. Ya, mengerjakan ya, pembuatan, proses atau ya, ya itu.